Orang yang menyeberang tadi berdiri di depanku yang masih belum bisa bangkit. Aku menengadahkan wajah. Dia menatapku dengan tatapan tidak ramah. Ternyata dia ibu baju merah yang aku lihat di halaman rumah Lilis. Ya, aku masih ingat. Itu memang dia. Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 13. Ibu Baju Merah. Aku berdiri dari duduk perlahan dengan tangan gemetar. Sementara nama Lilis masih tertera memanggil di layar. "Angkat Hana," ujar Lilis yang bersamaku. "Arsyad, kenapa aku tidak kepikiran Arsyad? Anak Lilis itu tidak ada di sini. Siapa tahu dia yang memainkan ponsel Lilis." Kuabaikan saja panggilan dari nomor Lilis. Tapi tak lama dia menghubungi lagi. Lilis beranjak, lalu membawa bekas cangkir teh kosong ke dapur. Ketika Lilis berbelok ke dapur, aku menggulir icon telepon ke atas lalu menempelkan ke telinga. Halo? Hana, kok pintunya dikunci? Aku di depan pintu nih." Itu suara Lilis. Aku melirik lorong dapur. Bukankah baru saja Lilis masuk dapur? Ini siapa? "Hana, ini Lilis. Bukain pintunya dong." Dengan jantung yang berdegup kencang, aku berjalan ke pintu depan. Ternyata benar, pintu terkunci dari dalam. Aku memutar kunci lalu membukakan pintu. Aku terhuyung ke belakang, menabrak kursi yang ada di ruang depan ketika melihat Lilis yang menggendong Arsyad berdiri di depan pintu. "Hana, kenapa?" Lilis menautkan alis heran ketika melihat reaksiku. Saat ini aku duduk di kursi di ruang depan, sementara Lilis mengambilkan minum karena melihat reaksi tegangku. Tak lama teman mondokku itu datang menyodorkan segelas air, menyuruhku minum. Setelah minum, aku merasa lebih tenang sekarang. "Kamu kok bisa di luar? Katanya ke kamar mandi," tanyaku. "Bukannya tadi kita ketemu, Han?" Lilis malah kebingungan. "Ketemu di mana?" "Habis aku gantiin Arsyad celana, aku kan keluar kamar. Terus lihat kamu sudah duduk di ruang tengah sambil mainin HP." "Aku duduk di ruang tengah, main HP?" "Iya, kita kan tegur sapa, Han. Aku tanya, Hana sudah selesai lihat kebun belakang? Terus kamu jawab iya," papar Lilis. "Waktu itu Arsyad nangis lihat kamu. Pas kebetulan ada mamang tukang mainan langganan lewat. Jadi aku ajak dulu deh si Ujang ke depan," kata Lilis lagi. "Pas aku balik lagi ke rumah, pintu depan terkunci, makanya aku telepon kamu." Oh Tuhan, masih siang loh ini. Bisa ya dia jadi Hana dan Lilis di waktu yang berdekatan. Aku beranjak dari kursi, berjalan ke ruang tengah tempat kami tadi minum teh. Dan bekas cangkir teh masih ada di meja. Padahal jelas-jelas tadi Lilis membawanya ke dapur. Lilis mendekat, berdiri di sebelahku. Aku beralih menatapnya dan Arsyad yang ada di gendongan. Kuusap kepala Arsyad dengan mata yang menghangat. Ya Allah, lindungilah anak ini. Aku tidak mungkin menceritakan kepada Lilis apa yang aku lihat barusan. Jelas-jelas setan itu tengah mempermainkan kami. Dia hanya ingin menciptakan ketakutan antara aku dan Lilis. Pertama-tama, aku harus mengetahui sejarah rumah ini dan hubungannya dengan kuburan yang di belakang. Mungkin ada juga hubungannya dengan kamar belakang dekat dapur yang tidak boleh dibuka. Pukul 11 siang, aku pulang.
mengayuh sepeda dengan pikiran yang gelisah. Kucengkeram setang sepeda dengan erat, walau jujur masih melamunkan kejadian tadi. Karena melamun, aku tak sadar ada orang yang menyeberang jalan. Dia menyeberang sangat santai seolah tak peduli. Refleks, aku membelok sembari mengerem. Suara decitan membuat kuping berdengung. Keseimbangan sulit ku kendalikan hingga aku terjatuh. Sepeda menabrak trotoar lumayan keras, lalu terpental karena keadaan jalan yang menurun. Siku dan lutut terasa nyeri. Kalau saja tidak berbalut pakaian, mungkin kulit sudah tergores. Orang yang menyeberang tadi berdiri di depanku yang masih belum bisa bangkit. Aku menengadahkan wajah. Dia menatapku dengan tatapan tidak ramah. Ternyata dia ibu berbaju merah yang aku lihat di halaman rumah Lilis. Ya, aku masih ingat. Itu memang dia. Si Eneng jatuh sendiri, gak ada angin, gak ada hujan. Seorang bapak-bapak berlari ke arahku. Mungkin dia melihatku terjatuh. Bapak itu membantu mengambil sepedaku yang terpental jauh. Sekilas saja aku melihat si bapak. Ketika menengadah lagi pada wanita baju merah, dia sudah tidak ada. Sesampainya di rumah, aku memasukkan sepeda ke bagasi. Tak biasanya mobil Api belum keluar kandang. Apa Api tidak kerja hari ini? Di sebelah bagasi ada sebuah ruangan. Seperti perpustakaan tua tempat Api meletakkan alat-alat pertukangan dan barang-barang koleksinya. Api ada di sana rupanya. Api ngapain? Tanyaku sembari masuk ke ruangan itu. Hana, lagi cari bacaan saja. Kangen juga baca buku-buku lama. Api berdiri di depan rak buku. Aku masuk lebih dalam sembari melihat-lihat rak buku lama Api. Api nggak ke showroom? Lagi pengen istirahat aja, Han. Si Teddy yang jagain dulu. Paling nanti sore nengokin bentar. Kamu ikut yuk. Katanya mau ikut kerja sama Api. Iya, ayo. Api punya sebuah showroom mobil bekas di pusat kota Bandung. Bisnis Api di bidang jual beli mobil bekas. Sama seperti bisnis bapak di Kalimantan. Wakku itu aslinya tajir. Tapi low profile sekali. Sayang keluarga juga. Duh, jatuh. Ketika mengambil sebuah buku dari atas, sebuah map berisi clipping jatuh dekat kaki. Aku berjongkok, niatnya mau membereskan potongan clipping surat kabar yang tercecer. Tapi Apih ikut memunguti. Aku mengambil selembar clipping yang sejak tadi jadi perhatianku. Seorang ibu membunuh anak balitanya karena stres suaminya berselingkuh. Sama sekali bukan judulnya yang menggangguku, tapi foto rumah TKP yang dikelilingi garis polisi. Bukankah ini rumah Lilis? Kasus ini terjadi awal tahun 2000. Ini Apih yang buat clipping-clipping ini? Tanyaku pada Apih yang tengah menyusun lagi clipping ke map. Iya, Han. Dulu Api suka buat clipping kalau ada berita-berita heboh yang terjadi di sekitaran tempat tinggal kita. Buat dokumen saja. Siapa tahu perlu. Ternyata era sekarang lebih canggih. Kita bisa temukan semuanya di internet. Ini kayak rumah yang di Jalan Beringin. Benar nggak, Pih? Aku menunjukkan pada Apih clipping yang kupegang. Pernah ada pembunuhan balita di sana? Seperti yang kamu baca, ini pernah terjadi. Ibunya yang membunuhnya. Katanya frustasi, ada seorang wanita yang datang mengaku selingkuhan suaminya. Waktu itu kan belum ada HP kayak sekarang. Si ibu nelan mentah-mentah saja apa yang dikatakan wanita tadi tanpa menanyakan terlebih dahulu pada suaminya yang kerja di luar kota. Dari pengakuannya pada tim penyidik, awalnya anaknya rewel terus. Si ibu yang tengah banyak pikiran itu gelap mata, lalu membekap wajah anaknya yang masih berusia 3 tahun dengan bantal. Ya Allah, aku meringis ngeri. Terus ada kejadian apa lagi setelah itu, Pih? Apa ada pembunuhan balita lagi?
Nggak ada. Hanya saja rumah itu beberapa kali alih pemilik. Pemilik aslinya keluarga yang rumahnya di depan rumah itu. Karena rumah itu lama kosong dan nggak ada yang mau sewa, dijuallah dengan harga yang sangat murah. Tapi tetap saja, keluarga yang membeli rumah itu pasti akan mengembalikan lagi ke pemilik awal. Papi dengar sih, keluarga yang menempati rumah itu selalu ditimpa kemalangan. Anak balita mereka akan meninggal, Han. Rumah itu seperti dikutuk. Kalau orang asli daerah sini, pasti mikir-mikir walau dikasih harga murah. Nggak tahu kalau orang dari luar sini. Api nggak pernah dengar lagi tentang rumah itu sampai sekarang. Pi, kupanggil Apih dengan suara tercekat. Apih menatapku heran. Teman Hana sekarang tinggal di sana. Keesokan harinya aku mendatangi lagi rumah Lilis dengan membawa clipping yang kutemukan kemarin. Sesampainya di depan rumah, aku melihat Lilis berbincang dengan seorang bapak tua. Bapak tua itu tak lama pamit. Kami berpapasan di teras lalu saling menyapa dengan senyuman. Lilis menjinjing sebuah kantong plastik. Ada beberapa boks makanan di dalamnya. Sepertinya pemberian si bapak tadi. "Siapa, Lis?" tanyaku. "Bapak yang di rumah depan, Han, pemilik rumah ini," kata Lilis. Aku mangut-mangut, lalu menatap kantung plastik di tangan Lilis. "Pak Sanusi memang terbiasa beri makanan. Dia bilang sayang kalau tidak dimakan. Anaknya selalu bawa makanan terlalu banyak katanya," Lilis menjelaskan. Kami sudah ada di ruang tengah. Kebetulan sekali Arsyad sedang tidur siang. Aku bisa lebih leluasa memberitahu Lilis tentang kejadian yang dulu pernah terjadi di rumah ini. Lilis tak kaget sama sekali ketika membaca berita dari clipping-clipping yang kubawa. "Kalau ini aku sudah tahu, Han," ujar Lilis. "Sudah tahu. Karena terus terang aku baru dengar loh. Sebelum membeli rumah ini, Pak Sanusi yang tadi itu, Han, sudah memberitahu kami kejadian yang terjadi 20 tahun lalu. Gak ada yang dia sembunyikan. Bagi aku dan suami, itu bukan masalah besar. Toh, sudah lama juga kan kejadiannya. Menurut Pak Sanusi lagi, karena kejadian itulah tidak ada yang bersedia membeli rumah ini. Bahkan diberi sekalipun," kata Lilis lagi. Lalu Arsyad semalam bagaimana?" tanyaku penasaran. "Ya biasa. Nangis kejer dia. Untung ada papahnya. Mungkin benar gangguan dari makhluk halus. Tapi aku percaya jika kita tunjukkan kita tidak takut sama mereka, mereka yang menempati rumah ini lama-lama pasti pergi juga." "Iya, kamu benar, Lis. Aku juga kagum dengan keberanian kamu. Masalahnya, energinya begitu kuat. Mang Aa bilang, energi iblis yang kuat bisa membahayakan jiwa manusia. Terus terang, aku cemas tentang Arsyad. Lis, kira-kira kalau kita minta kunci kamar belakang, dikasih nggak ya sama Pak Sanusi?" tanyaku. Lilis terdiam, dia tampak ragu. Setelah Arsyad bangun tidur siang, kami mendatangi rumah Pak Sanusi. Kami memasuki halaman rumahnya yang berpagar tinggi. "Aku baru pertama kali kesini, Han. Dulu Ahadi saja yang sering masuk sini untuk urus-urus dokumen rumah," kata Lilis. Rumah 2 tingkat ini besar sekali, sama besar dengan aura mistisnya. Apa karena rumah sebesar ini hanya dihuni 2 orang saja? Seolah tak tersentuh. Lilis bilang, Pak Sanusi juga tak memakai jasa asisten rumah tangga. Kami bertemu Pak Sanusi dan mengutarakan niatan kami. Lilis beralasan meminta izin membersihkan kamar belakang karena sering mendengar suara tikus di dalam. Mendengar penuturan Lilis, wajah Pak Sanusi tampak kesal. Dia keberatan kami membuka kamar belakang. Pak Sanusi malah menyinggung tentang sisa pembayaran yang harus dibayar Hadi kalau Lilis ingin membuka kamar itu. Aku dan Lilis melongo melihat Pak Sanusi yang ternyata tak seramah yang terlihat sebelumnya. Setelah tak berhasil meminta kunci, kami pamit.
Tak memaksa juga jika pria tua itu tak mengizinkan. Kami berjalan keluar dari rumah melewati ruangan luas yang harus kami lewati sebelum menuju pintu keluar. Ruangan itu megah seperti lobi hotel dengan 2 tangga yang menuju lantai atas. Lorong ruangan atas bisa terlihat dari sini. Aku mematung ketika melihat foto keluarga yang terpajang di atas pintu masuk. Ketika masuk tadi aku tak melihatnya, karena kami langsung masuk ke ruangan penerima tamu. Aku baru melihatnya ketika hendak keluar. Ada 3 orang di foto itu, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki itu Pak Sanusi, pria satunya lebih muda, garis wajah mereka mirip, itu pasti putranya. Satu-satunya wanita yang ada di foto itu adalah foto wanita yang aku lihat di rumah Lilis dan di jalan kemarin. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.